Dan itu ya benar Mas Franky. Kalau untuk sancang medianya dikontrol, masalahnya rakus. Apalagi nih bikin raf los-losan seperti ini, media sangat rakus. Tapi kalau untuk sancang jadi, ketika kita rajin ngepres, rajin mangkas, ini media sedikit melambat. Maksudnya enggak begitu rakus seperti pohon dahan. Kalau pohon jadi sering ngepres itu lebih memperlambat ini media. Dan medianya untuk sancang berbagai macam udah ditemukan pada sehat-sehat. Tapi khusus untuk dari Jepara itu biasanya kalau dari tim kami pakainya ini pasir malang sama metan. Metan adalah media tanam atau humus. Humus itu dicampur sama dekastar, itu tok. Pupuk kandang biasanya untuk bahan. Kalau untuk pohon jadi kami tidak pakai pupuk kandang. Soalnya rawan untuk hama jamur. Kalau untuk pohon jadi. Dan ini nanti saya press. Soalnya kalau kita bikin bahan raf, bahan grouping seperti ini, kalau tidak dipres tidak kelihatan bagusnya Pak. Dan selengkah parah tak kelihatan. Nah nanti kita press dulu, nanti misalkan kalau ada yang ngelos-ngelos, nanti di rumah ngelos lagi seperti itu. Dan media dikontrol. Iya, untuk sancang yang paling perlu diperhatikan memang cabuk di akar ya Om ya. Kadang nggak kelihatan. Makanya kami kalau sancang 2 bulan sekali habis dipegang itu pasti ditem sama fungi ya. Ditem itu fungi sama insek. Itu harus dibuat pasta. Iki rada madhep rono sithik piye niki ya. Nggih. Nah, untuk sancang karena banyak sancang itu tampil daun Om. Itu kalau kami nggak usah nunggu ideal pol. Ya kalau sudah nanti mewakili karena tampilnya dimensi daun, kita rada cilik-cilik iso ketutupan. Nah, nanti media seperti ini pakai pasir malang kasar atau nomor 2 kalau di tempat kami. Kalau nanti sudah jadi, sudah halus, sudah ngeranting, pakainya yang halus yang nomor 1. Semakin tipis medianya, karakter sancang cepat kelihatan tua, karakter tuanya. Karena karakter tua untuk bonsai itu memang nggak bisa dipungkiri harus lama di pot. Nah, medianya kalau sancang penyiraman 2 kali lebih bagus untuk musim kemarau. Kis nganu Bang garek dul-dul kabeh dadi ayo. Dul-dul tenang. Ini kenapa kok agak masih kecil sudah dipotong sama Bang Junet? Karena nanti ditarik sama anak cabang bisa bengkak lagi. Apalagi nanti tampil daun. Kalau sancang rata-rata tampil daun. Enak deh. Cepet. Kami di Jepara kalau teman-teman yang pengen gas cepet kayak Pak Haji Lulu itu ya memang mainnya sancang. Tapi numpayunan dari dulu payu. Bahaya. Agak meh juara jebule wis sholat Bang. Nangis bel nangis. Nanti dipecah pakai terobosan baru-baru bengkak lagi Om. Cepet nek sancang. Nanti tahun ngarep setahun setengah wis. Ini turun. Entas langsung. Nek dereng payu Pak. Gitu. Iya. Ayo mumpung guru bilang rampungnya Bang Junet nek ana undakane lho. Undakane opo? Ana undakane boleh. Siapa lah motor Marsi? Terus itu sadel. Oh, beli kan mana? Oke, ini makan di. Kayak jet kayak dalam ngerasa telepon. Enggak, Bang. Jam setengah. Nanti Bang Junet biar jelaskan PR nek menu perlu ada PR. Kita wis ana PR ya Bang ya? Kita wis ana PR ya? PR sisik. Ranting garek ranting aja. Om, kalau bisa sebelum diranting lukanya dirapikan Om. Karena nanti kambium nutup iku nek burung rapi eman-eman kecakruk meneh kok luntung hilang lagi. Kalau sudah tumbuh gitu dirapikan.
Ini istilahnya sudah nggak ada PR, tinggal merapatkan aja. Jun, bungkus ya Jun. Bungkus. Harga obe. Yo, penbit. Ya. Nah, buka dasar harga berapa, penbitnya berapa, ya? Mulai langsung ganti KTP. Sumbangke dadi kas panitia ya. Lah lah. Saya tintani ya kuwi ya. Ayo. Bang, ngetoki wit iki dihitungi Bang, 5, 6, 7, 8. Kalau ki nonton. Sudah Bang? Ya. Biar dikawati Mas. Teman-teman Purworejo, Mas Pedro bantu ngawati Bang. Nah, ini sing dikawati. Kawat ulang. Ya Mas Pedro. Monggo Bang Junet untuk PR-nya. Nah, itu yang tak sisain masih ada liaran-liaran itu masih ada belum kepotong, nanti digawat terus nanti kita rapikan. Dan perlu ingat ini kalau kita bikin raft itu bahan dari awal sangat-sangat menunjang untuk nanti hasilnya. Jadi kalau kita bikin pohon raft atau pohon grouping ini komposisi dan dimensi harus dikuasai Pak. Jadi titik tumbuhnya kalau kita lihat dari atas bukan satu garis, jadi acak Pak, beberapa garis. Kalau jadi garis nanti dilihatnya kayak pagar lurus. Nah, jadi itu nanti yang dinamakan dimensi. Jadi peletakan dan juga besar kecilnya untuk top mahkota dan belakang diisi yang kecil-kecil saja. Misalkan kita melukis pemandangan yang belakang ya ada burung ya tinggal centang gini aja, tidak ada rupanya. Cuman kan kalau kita terapkan ke bonsai, belakang selidi-lidi pun kadang bisa kita mainkan. Jadi dilihat sudut pandang jauh Pak. Nah itu yang nanti menunjang untuk hasilnya pohon grouping atau pohon surrealis, pohon panorama atau pohon ranjing seperti ini. Ya. Mas Junet itu pernah buat serut raft. Piro Kang? Jumlahnya Kang? Wite mbok hitung? Itu 80 pohon Pak. Sak biting, sak korek itu ya digarap. Buat cantik dimensi jauh. Di pohon rebah gini, tukulan tukulan digo kabeh. Tapi yang penting komposisi. Dimensi komposisi itu harus jelas gitu. Nah, terus untuk pohon raft untuk gaya raft itu memang mengikuti gawan alam ya. Dan tidak harus di tengah mahkotanya. Tidak harus ganjil juga. Engko nek wis genep kepengin ganjil garek ngetok siji gampang. Cangkok ya iso di-online dhisik di TikTok. Itu dan tidak harus ini kok mahkotanya harus di tengah ndak itu konsep wayang. Tapi zaman sekarang ya intinya kalau raft yang paling besar paling tinggi gitu aja. Utamakan untuk top-topnya yang paling tinggi Nah, top paling tinggi, top diupayakan yang paling besar paling tinggi, gitu. Seperti sudut pandang utama ya. Jadi itu sudut pandang utama.